Polresta Samarinda saat ini tengah memproses laporan dugaan penganiayaan yang menimpa R, 14 tahun, seorang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Samarinda yang menyebabkan korban meninggal. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Henry Umar, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini tengah ditindaklanjuti secara serius. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai kasus ini, kami saat ini telah terhubung bersama rekan kami dari Tribun Kaltim, Gregorius Agung Salmon. Selamat siang rekan Gregorius. Selamat siang Alinda. Ya. Baik, sebenarnya apa yang dialami oleh R, pelajar SMP di Samarinda ini sebelum akhirnya tewas hingga adanya muncul dugaan R mengalami kekerasan. Bagaimana awal mula kejadian ini terjadi? Silakan rekan Gregorius. Baik rekan Alinda dan Tribuners, bahwa beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2025, seorang pelajar SMP ya kelas 2 yang berinisial R di Ruajanan, Kota Samarinda, bahwa ia diduga dianiaya oleh temannya sendiri. Nah, pada saat itu jam sore sekitar jam 5 itu jam bermain anak-anak, dan dia meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bermain bersama rekan-rekannya sekitar balai dagang lah gitu. Dan saat itu juga orang tuanya pun izin untuk pergi bermain HP dan berkumpul sama teman-temannya. Nah, pulangnya sekitar jam 9 malam pada tanggal 26 Oktober itu, dia pulang dengan mengeluh sakit kepala itu kepada ibunya. Dan pada saat itu pun ibunya langsung memberikan minyak celon untuk mengurut pada bagian kepala yang dikeluhkan oleh anaknya si R. Nah, ibunya Sartia waktu itu langsung mengurut dan menyuruh anaknya untuk istirahat. Dan ketika saat itu ibunya bernama Sartia ini ditawarkan makan pada anaknya, namun si R ini, almarhum R ini, menolak dan hanya untuk beristirahat. Dan kemudian sekitar pukul 23:00 si R ini, si almarhum ini, tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak mengenakan dan membuat si ibunya Sartia ini panik begitu. Dan saat itu pun ia meminta pertolongan kepada keluarganya supaya berkumpul di rumahnya itu. Dan tidak lama kemudian, sekitar pukul 1, si almarhum ini dinyatakan meninggal dunia karena sudah tidak ada denyutan nadi maupun jantung. Dan saat itu juga keluarganya sudah berkumpul di rumah orang tua daripada si R ini. Dan kemudian sekitar 3 hari setelahnya, dan ditemukanlah beberapa kejanggalan oleh orang tua maupun keluarga daripada si R ini. Dan sebelumnya pada tanggal 27 pada saat dimandikan si almarhum ini, keluarga menemukan lebam pada bagian punggung korban, dan juga keluar busa dan darah pada hidung almarhum ini. Dan 3 hari setelahnya, bahwa si R ini ada mendapat si keluarga, maksud kami si keluarga daripada R ini atau orang tua, mendapatkan beberapa informasi selain dari handphone daripada korban ini. Kemudian juga ada status yang diterima oleh keluarga, dari keluarganya, dari teman-teman bermainnya si almarhum ini, yang menyatakan bahwa saya tidak terima kepergianmu gitu, dengan cara kepergianmu. Dan hal ini membuat keluarga daripada si almarhum ini bertanya-tanya ada apa. Dan saat itu pun keluarga mulai memanggil kepada temannya tersebut, yang mana tidak jauh tidak bukan juga keponakan daripada keluarga korban, untuk meminta keterangan, untuk meminta penjelasan ada apa kematian daripada almarhum R ini. Dan di situ mulai menjelaskan bahwa ternyata pada malam tanggal 26 terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap almarhum ini.
Dan setelah mendapatkan keterangan itu juga, keluarga juga mendapat informasi dari grup WhatsApp daripada HP-nya si korban ini. Di situ ada perbincangan-perbincangan terkait dengan kematian daripada si almarhum ini. Dan ada teman-temannya menyatakan ada pemukulan begitu. Dan sekitar pada tanggal 1 November lalu, keluarga mengumpulkan sejumlah keluarga mereka dan juga RT setempat dan juga keluarga daripada terduga pelaku ini. Dan di situ mulai mencari solusi, namun ada keberatan dari keluarga daripada si almarhum ini dan menolak untuk perdamaian begitu dan ingin melanjutkan ke ranah hukum. Begitu, Alinda. Baik, rekan lantas dalam mengungkap kasus ini dengan adanya kematian R sebagai korban dugaan perundungan hingga akhirnya meninggal, lantas upaya apa yang dilakukan dari pihak keluarga dan bagaimana proses terkini yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, Alinda, setelah adanya informasi tersebut, tim Tersi PPA Kalimantan Timur kemarin langsung melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. Dan saat itu mereka mulai menghimpun barang bukti dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polresta Samarinda. Dan saat ini prosesnya masih sedang berlangsung dan keterangan terbaru bahwa pihak Polresta Samarinda telah memanggil kepada 4 saksi untuk diminta keterangan terkait dengan kematian daripada almarhum R ini. Begitu, Alinda. Baik, dengan adanya dilakukannya autopsi dan juga ekshumasi dari jenazah R ini, apa sebenarnya alasan yang mendasari dilakukan hal tersebut dari pihak keluarga ataupun kepolisian, rekan Gregorius? Ya, baik, Alinda dan Tribuners. Ketika pada tanggal 27 sebelum dimakamkan, pada saat proses pemandian terhadap jenazah almarhum ini, keluarga menemukan sejumlah kejanggalannya, gitu, di mana pada tubuh terjadi ada lebam dan kemudian keluar darah begitu pada saat proses pemandian di bagian hidung dan keluar busa pada bagian mulut. Dan juga ada beberapa status dari teman-temannya si korban ini terkait dengan kematian daripada almarhum ini. Dan juga ada pesan WhatsApp. Dan ketika menerima sejumlah informasi tersebut, keluarga pun menghimpun sejumlah informasi dari teman-teman dekatnya, seperti apa kejadian pada tanggal 26 Oktober itu. Dan memang benar saja bahwa terjadi penganiayaan daripada terduga pelaku berinisial S ini, gitu. Dan sesama rekannya juga rekan teman bermain yang masih berusia 12 tahun, begitu. Kemungkinan dari pihak keluarga akan mengajukan permohonan untuk melakukan ekshumasi ataupun penggalian lagi kuburan korban. Setelah itu korban nanti akan kita otopsi untuk melihat penyebab apakah benar ada tanda-tanda kekerasan ya kepada si korban ini. Kalau memang ada, nanti akan kita lakukan proses penyidikan untuk mencari tahu secara pasti siapa pelakunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.